Sejak era zaman dulu sampai dengan saat ini, transportasi bus yang ada di Indonesia bisa dikatakan sangat unik dan sangat berbeda dengan negara lain yang ada di dunia. Yang mana di beberapa negara lain seperti Australia, Jepang, dan juga Amerika, bus-bus baru yang ada di negara itu biasanya akan datang dalam bentuk utuh langsung dari pabrikan. Namun uniknya untuk di Indonesia, sasis dan bodi bus justru lahir dari dua dunia berbeda, di mana pabrikan biasanya hanya akan menyediakan rangka dan mesin. Sedangkan bentuk, desain, sampai karakter bus dibuat oleh perusahaan pembentuk body bus yang biasa disebut karoseri. Dan dari tradisi pembuatan body bus secara terpisah inilah lahir nama-nama karoseri besar seperti Laksana, New Armada, Adiputro, sampai Morodadi Prima yang menjadi legenda di jalanan Nusantara. Dan bisa dikatakan juga perusahaan-perusahaan ini bukanlah sekedar perusahaan pembuat body bus, melainkan mereka semua adalah seniman yang mengubah sasis kosong menjadi kendaraan penuh identitas. Karena dengan bentuk ataupun desain yang bisa disesuaikan inilah, para pengusaha karoseri ini juga harus selalu melakukan inovasi secara terus-menerus untuk bisa tetap menarik para pelanggannya. Kemudian pada era 1980 sampai 1990-an, di era itu bisa dikatakan adalah era paling liar dan penuh eksperimen dari dunia bus Indonesia. Karena jalanan Indonesia yang saat itu masih jauh dari kata mulus, membuat banyak jalur antar kota akan dipenuhi tanjakan, tikungan tajam, sampai aspal yang bergelombang yang bisa menghancurkan kaki kendaraan dalam waktu singkat. Tapi justru di kondisi seperti inilah kreativitas karoseri berkembang. Tapi selain dari era itu adalah era paling eksperimental di dunia karoseri Indonesia. Menariknya, ketika sebuah pabrikan yang bernama Mercedes melihat perkembangan ini dan ingin masuk ke pasar Indonesia dengan mengeluarkan sasis Mercedes-Benz OH1113 yang lebih modern dan juga nyaman. Sayangnya, sasis ini, OH113 yang lebih modern dan nyaman ini malah diboikot oleh para karoseri yang ada di Indonesia. Sampai-sampai di era modern saat ini, sasis Mercedes OH113 masih dianggap sebagai salah satu sasis paling kontroversial dalam sejarah dunia bus Indonesia. Namun kenapa karoseri malah memboikot Mercedes-Benz OH113? Bukannya sasis ini adalah sasis yang lebih baik? Jadi pada akhir era 1980-an sampai awal 1990-an, Mercedes-Benz mulai serius mengembangkan pasar bus mesin belakang di pasar Indonesia. Dan salah satu sasis Mercedes yang paling terkenal waktu itu adalah Mercedes-Benz OH113. Di mana pada zamannya OH113 sebenarnya adalah sasis yang sangat modern karena suspensinya yang menggunakan racikan suspensi leaf spring yang khas, yang membuat sasis ini terkenal sangat stabil dan handal saat melewati jalanan bergelombang atau jalur lintas yang ekstrim. Dan hal ini membuat sasis ini terkenal sangat nyaman ketika digunakan. Selain dari itu, karena posisi mesin yang berada di belakang juga bisa membuat kabin lebih senyap, distribusi bobot terasa lebih baik, dan ngebuat handlingnya jauh lebih stabil untuk kecepatan tinggi. Hal ini tentu aja membuat banyak pengusaha PO saat itu cukup tergiur karena penumpang bisa mendapatkan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan bus generasi lama. Tapi walaupun sasis yang terlihat canggih ini sangat menggiurkan oleh para pengusaha bus di masa itu, hal ini justru sempat membuat banyak karoseri Indonesia pusing tujuh keliling ketika membuat bodi bus di atas sasis OH113 ini. Yang mana permasalahan paling utama yang membuat karoseri Indonesia di masa itu menolak atau memboikot sasis ini ada di bagian sasis yang dinilai terlalu lentur. Kenapa bisa? Ya karena Mercedes-Benz mendesain OH113 menggunakan leather frame khas Eropa dengan material baja yang berkualitas tinggi. Di Eropa, karakter sasis seperti ini dianggap sangat bagus karena mampu menyerap getaran jalan dengan lebih nyaman. Dan saat melewati jalan bergelombang, sasis yang memiliki desain lentur ini akan sedikit melintir mengikuti kontur jalan sehingga bantingan terasa lebih halus. Dan secara teori, desain ini memang luar biasa dan bisa memberikan kenyamanan lebih buat para penumpang. Tetapi masalahnya, kondisi jalanan Indonesia pada era saat itu sangat berbeda dengan jalanan Eropa. Jalur antar kota di Indonesia pada tahun 90-an masih banyak yang rusak parah. Dengan lubang besar, aspal yang bergelombang, jalan yang tambelan, sampai jalur pegunungan ekstrim menjadi makanan sehari-hari bus akap. Dan ketika OH113 melewati kondisi seperti ini, sasisnya akan mengalami twisting atau puntiran yang sangat besar. Akibatnya, hal ini akan membuat tabrakan karakter mekanis pada sasis bus dan juga bodi. Yang mana ketika sasis OH1113 ingin bergerak fleksibel mengikuti jalan, sementara bodi buatan karoseri justru sangat kaku dan menolak untuk ikut melintir. Ketika dua karakter berbeda ini dipaksa bersatu, yang terjadi adalah tekanan luar biasa pada struktur bodi akan sering terjadi. Akibatnya, masalah mulai bermunculan di semua bus akap yang menggunakan sasis ini, seperti kaca depan bus sering pecah sendiri tanpa terkena benturan keras, kaca samping retak saat bus melewati jalan bergelombang, ataupun sambungan rangka bodi mulai retak seiring berjalannya waktu.
Bahkan di beberapa kasus ada pintu bus yang menjadi susah ditutup karena presisi bodinya berubah akibat karakter sasis yang lentur dan juga gampang melintir. Dan karena hal yang ada, hal ini membuat PO bus menjadi marah besar kepada karoseri, di mana mereka membuat bus miliknya. Karena para pemilik PO selalu menyalahkan karoseri dan menganggap kualitas pengerjaan bodi dari karoseri itu buruk. Dan mereka juga menilai las-lasan rangka kurang bagus atau material bodi terlalu lemah. Padahal akar masalahnya sebenarnya berasal dari karakter sasis ini yang terlalu fleksibel untuk teknologi bodi lokal saat itu. Kemudian selain dari permasalahan sasis yang sangat lentur, masalah dari sasis ini belum berhenti sampai di situ aja. Yang mana karena OH113 juga menjadi salah satu pionir bus mesin belakang massal di Indonesia. Dan sebelumnya banyak operator masih terbiasa menggunakan sasis mesin depan seperti seri OF. Perpindahan mesin ke belakang ini ternyata membawa tantangan baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh karoseri Indonesia di waktu itu, yaitu distribusi bobot yang bisa sangat berubah drastis. Di mana pada bus mesin depan, beban besar berada di depan yang ngebuat karakter bodi lebih mudah dibuat dan juga diseimbangkan. Sementara pada OH113, karena mesin dan transmisi berada di belakang, ini membuat titik berat bus ikut bergeser. Dan karena di masa itu masih minim teknologi dan juga informasi tentang perubahan bobot ini, hal ini membuat banyak karoseri saat itu belum memiliki perhitungan center of gravity yang matang, dan mereka masih tetap membuat desain bodi berdasarkan pengalaman dan kebiasaan lama. Akibatnya banyak bus dengan sasis ini memiliki bodi terlalu tinggi atau terlalu berat di belakang. Dan karena sasis OH113 ini sangat lentur, gejala limbung pada bus jadi semakin parah. Bahkan pada beberapa kasus, pelintiran sasis bus menjadi jauh lebih besar karena distribusi beban bodi tidak ideal, yang membuat retakan di sasis ataupun kaca bus menjadi semakin cepat terjadi. Dan dari masalah inilah mulai muncul ketegangan antara karoseri dan Mercedes-Benz di masa itu. Karena karoseri ingin sasis yang rigid supaya bodi yang dibuatnya menjadi aman dan minim komplain, sedangkan Mercedes-Benz ingin selalu memberikan sasis fleksibel demi kenyamanan. Dan pada akhirnya dengan berbagai masalah lapangan yang ada, ini membuat beberapa karoseri mulai memboikot ataupun menolak proyek dengan sasis OH113. Dan karoseri akan lebih menyarankan para customernya untuk menggunakan sasis bus yang lebih kuat daripada saat ini, seperti yang ada di sasis Hino AK series, dan mengatakan kalau sasis OH ini adalah sasis yang memakan bodi karena terlalu lentur. Tapi sayangnya walaupun banyak karoseri yang memboikot sasis ini karena sasis ini terlalu dinilai memberikan kenyamanan lebih dibandingkan dengan kompetitornya, para pengusaha bus di Indonesia pada saat itu tetap menginginkan sasis ini untuk armadanya tapi dengan bodi yang sempurna. Yang pada akhirnya dengan ada permasalahan dan permintaan yang terus berulang ini, akhirnya ini justru menjadi titik balik perkembangan teknologi karoseri bus di Indonesia menjadi lebih modern. Di mana akhirnya beberapa karoseri mulai belajar banyak tentang sasis OH113 ini yang sempat diboikot oleh banyak karoseri, yang membuat akhirnya mereka sadar kalau bodi bus itu tidak bisa dibuat terlalu kaku. Dan karena pengembangan ini sudah mulai muncul penggunaan mounting bodi fleksibel yang menggunakan bantalan karet khusus di bodi bus, dengan tujuan supaya ketika sasis melintir, bodi tidak menerima tekanan berlebih. Dan teknologi yang biasa disebut dengan nama floating body mounting ini mulai berkembang secara perlahan. Dan sistem ini dinilai sangat sukses karena bodi akan mengambang di atas sasis dengan sedikit ruang bergerak fleksibel. Jadi saat rangka bawah bergerak akibat kondisi jalan, struktur bodi tidak langsung ikut tertarik secara brutal. Dan perubahan ini dinilai sangat penting pada eranya karena tanpa sistem mounting fleksibel ini, bodi akan terus menerima stres mekanis yang menyebabkan retak dan pecah. Selain itu, teknik pengelasan dan desain rangka bodi juga mulai berubah karena ada sasis ini, di mana karoseri mulai menggunakan material yang lebih baik, desain tulangan yang lebih modern, dan distribusi beban yang lebih diperhitungkan. Walaupun belum secanggih sekarang, setidaknya mereka mulai memahami kalau bus mesin belakang membutuhkan teknik yang berbeda dengan bus sasis mesin depan. Di sisi lain, Mercedes-Benz juga ternyata mendengarkan keluhan pasar Indonesia, terutama keluhan dari karoseri-karoseri. Dan karena hal itu, ketika generasi penerus hadir di pasar Indonesia, Mercedes-Benz mulai melakukan penyesuaian dengan memunculkan varian OH113 Prima, yang mana versi ini memiliki karakter sasis yang lebih rigid dan lebih cocok untuk kondisi Indonesia di masa itu, karena struktur frame di versi ini sudah diperkuat supaya tidak terlalu ekstrim melintir seperti generasi awal. Kemudian evolusi berlanjut juga ke seri-seri berikutnya seperti Mercedes-Benz OH1518 dan Mercedes-Benz OH1521 intercooler yang jauh lebih baik. Dan di generasi inilah, hubungan antara karoseri dan Mercedes-Benz mulai membaik lagi, karena kedua pihak akhirnya saling beradaptasi, di mana karoseri belajar membuat bodi yang lebih fleksibel dan modern, sedangkan Mercedes-Benz belajar membuat sasis yang lebih cocok untuk karakter jalan Indonesia. Hasilnya adalah lahirlah era keemasan bus Mercedes-Benz di Indonesia pada akhir 1990-an sampai dengan awal 2000-an, dan banyak PO besar mulai menggunakan seri OH dengan lebih percaya diri ketika membuat bus. Bahkan sampai sekarang, sasis Mercedes-Benz lawas masih terkenal memiliki kenyamanan suspensi yang sangat khas.
Menariknya lagi, kasus OH113 sebenarnya menjadi pelajaran besar buat dunia otomotif nasional, karena mereka mulai memahami pentingnya kestabilan antara sasis dan bodi, dan bus bukan sekedar menempelkan kabin ke rangka, tetapi harus menjadi satu kesatuan engineering yang saling mendukung. Jadi ya, pada akhirnya Mercedes-Benz OH113 sebenarnya berhasil membuktikan kalau kendaraan hebat belum tentu langsung cocok digunakan di semua tempat. Karena terkadang semua teknologi yang dianggap modern di satu negara justru bisa menjadi masalah besar ketika bertemu di kondisi jalan, budaya teknik, dan kebiasaan produksi yang berbeda. Ya, bisa dikatakan OH113 sebenarnya bukanlah sasis yang jelek, karena justru sebaliknya, sasis ini bisa dikatakan terlalu maju untuk zamannya. Dengan karakter lenturnya yang dirancang demi kenyamanan maksimal, tetapi teknologi bodi bus lokal pada masa itu belum mampu mengimbanginya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.